Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi di channel YouTube aku, Lesti Febriani. Hai juga buat kalian yang baru pertama kali lihat aku di channel YouTube aku, jangan lupa buat klik like video aku, komen dan share video aku sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa juga buat subscribe. Oke guys, jadi di video kali ini aku pengen ngasih tau kalian tentang 6 tips buat milih bedak tabur untuk kulit sensitif dan berjerawat. So sebelum masuk ke videonya aku pengen skin check dulu. Nah, ini dia kondisi kulit aku yang sekarang guys. Alhamdulillah udah skin barrier-nya tuh udah jauh banget dari tahun lalu. Kalau kalian ngikutin aku nih dari tahun lalu tuh kayak beda banget, tapi masih banyak merah-merah tetap. Daripada kebanyakan cincong karena aku pengen buru-buru juga, jadi sekarang aku tuh sambil make upan ya guys. Oke, tips yang pertama, jadi kalau misalkan kalian pilih bedak tabur itu, kalian harus cari bedak tabur yang tidak mengandung parfum atau wewangian. Biasanya istilah lainnya tuh adalah fragrance. Nah, aku tuh biasanya pakai bedak tabur dari Bright Skin Loose Powder. Ini tuh udah didesain buat kulit sensitif. Dia tuh nggak mengandung wangian, jadi lebih aman dan juga nyaman kalau misalkan dipakai untuk di kulit sensitif. Jadi guys, nggak cuma skincare aja yang jangan mengandung wewangian, kita cari make up juga yang aman di kulit sensitif. Karena ya kalau misalkan kalian nggak cari make up aman di kulit sensitif tuh takutnya nanti bakalan kayak salah beli, nanti malah jadi muka kalian kan sensitif, kayak ngaruh ke ada jerawat lah kan yang timbul kan, kayak ada beruntusan yang timbul. Kita kan nggak tahu ya guys, yang namanya make up gitu kan, cocok-cocokan juga, nggak cuma skincare doang yang cocok-cocokan, jadi make up juga cocok-cocokan. Susah juga ternyata ngomong sambil make upan tuh, bingung kayak mau fokus kemana dulu. Nih kaca sebelah sini, nih make up sebelah sini, kamera sebelah sini, jadi kayak bingung nih gue ini jadinya kan. Jadi mohon maaf kalau misalkan ngomong agak belibet, karena sambil make upan juga aku tuh sambil mau pergi kan, jadi kayak bingung juga kan tadi. Nah, cara ngeceknya gimana sih kalau misalkan kalian pengen tahu apakah itu mengandung wewangian atau enggak? Kalian itu bisa cek di kardus. Bedak tabur itu ada keterangan penjelasan dari produknya. Biasanya dia mengandung apa aja, apakah di situ ada bacaan fragrance atau free alkohol atau free fragrance kayak gitu-gitu. Kalau misalkan emang nggak ada fragrance-nya, biasanya tuh dia ngejelasin di depan gitu loh guys. Oke, tips kedua, hindari bedak yang mengandung pengawet. Nah, kita bisa tahu dari mana sih guys kalau misalkan bedak itu mengandung pengawet? Nah, bedak itu mengandung pengawet kalau misalkan pengawet itu termasuk ke dalam golongan paraben. Nah, paraben itu bisa menyebabkan iritasi. Simpulannya, paraben itu nggak cocok buat di kulit sensitif gitu guys. Nah, ini aku tap-tap. Ini aku tadi pakai concealer ya guys. Tuh aku tap-tap langsung aja pakai tangan, nggak ada brush juga, jadi kayak ya udah langsung aja. Gimana caranya kalian bisa tahu kalau misalkan produk itu ada parabennya atau enggak? Kalian bisa cek di label produknya di bagian ingredients apakah ada tulisan-tulisan di bawah ini atau enggak. Oke, yang ketiga, cari bedak yang berbahan dasar mineral. Nah, biasanya yang berbahan dasar mineral itu bedaknya tuh sedikit mengandung paraben dan juga pengawet guys, dan juga itu dia biasanya nggak mengandung fragrance juga. Nah, biasanya di dalam bedak itu kalau misalkan dia mengandung mineral itu ada tulisan seperti berikut ini. Nah, yang lebih enak lagi kalau misalkan bedak mengandung mineral itu dia non komedogenik. Nggak usah terlalu takut kalau misalkan kulit kalian itu nanti bakalan komedoan banyak banget. Udah pasti bagus lah ya buat jerawat ataupun kulit sensitif. Yang keempat, pilih bedak yang berlabel hypoallergenic. Kandungan itu tuh udah teruji secara klinis dan dermatologi kalau misalkan kalau itu tuh cocok untuk di kulit sensitif. Nah, udah pasti yang hypoallergenic itu tidak mengandung fragrance. Pokoknya kuncinya fragrance. Kalian kalau misalkan cari bedak nih, utamain fragrance. Yang kelima, tips ini penting kalau misalkan kalian cuma ngandelin kayak bedak ini bagus atau enggak gitu-gitu kan dari kemasannya doang. Kalian nggak bisa tahu nih produknya kayak apa. Nah, sebaiknya kalian uji dulu pas kalian pengen beli. Kalian tap-tap dulu nih tangan atau di bagian muka kalian yang mana gitu. Kalau misalkan kalian rasa ini tuh kayaknya enak deh gitu, nanti kalau misalkan kalian balik lagi ke tokonya, kalian beli deh baru kayak gitu sih. Aku biasanya kayak gitu guys. Yang keenam, konsultasikan dengan dokter kulit kalian. Nah, kalau misalkan kalian punya dokter kulit pribadi, itu kalian bisa banget tanya sama dokter kalian nih, aku cocok pakai bedak yang kayak gimana, terus sebaiknya aku yang kayak gimana, rekomendasi produknya kayak gimana, kayak gitu guys. Ini kan ini aku udah pakai concealer ya. Aku biasanya kalau misalkan keluar tuh cuma pakai concealer, terus aku pakai bedak tabur karena kan kulit aku sensitif banget gitu ya. Kan kalian tahu ya kulit aku kayak
jerawatnya pernah yang sampai banyak banget gitu. Nah, aku tuh pakai bedak dari Ebrard Skin, guys. Ini udah lama aku pakai. Ini aku pakai yang natural beige. Ini satu bedaknya itu harganya 70.000. Aku rekomendasiin buat kalian yang kulitnya sensitif atau berjerawat sih, cobain pakai ini karena di kulit aku tuh kayak bener-bener gak berat sama sekali, ringan. Terus udah gitu, dia juga nggak ada fragrance-nya. Nah, keunggulan dari produk ini tuh selain udah BPOM dan halal, Ebrard Skin juga nggak ada kandungan vakumnya. Jadi aman banget buat kulit kalian yang sensitif kayak kulit aku. Selain itu, desainnya dari packagingnya juga elegan dan simple. Nah, tutupnya itu bisa dipakai buat ngaca atau guys. Terus travel friendly juga nih, dan udah include foamnya juga di dalamnya. Kalau menurut aku ini cocok banget buat kulit aku yang berminyak dan sensitif karena partikelnya yang halus dan lembut banget. Jadi tuh ringan juga loh kalau misalnya dipakai di kulit. Terus untuk satu produk itu bisa digunakan 2-3 bulan. Nah, sekarang itu Ebrard Skin lagi open reseller nih buat kalian yang mau join. Langsung cek aja yuk Instagramnya. Karena dengan modal 500.000 kalian bakalan dapat banyak banget benefit. Kalau kalian mau order ini, kalau kalian mau cobain bedak ini, kalian juga bisa konsultasi dulu nih sama dokter dari Ebrard Skin. Kalian bisa atau nggak cobain produk ini karena mereka tuh ada skincare juga, ada dokternya juga gitu. Gak usah terlalu takut gitu loh. Duh, semangat guys. Nah, ini nih, tinggal tap-tap aja deh. Ini tuh dia menutup pori-pori banget dan juga coveragenya juga lumayan. Karena aku kalau misalkan pakai ini tuh bener-bener tenang banget, kayak nggak berat sama sekali. Pokoknya kalian harus cobain beneran. Nah, kalian bisa lihat ini pori-pori aku kayak gimana nih pas udah pakai bedak tuh. Pori-pori aku kayak ketutup gitu kan. Ini tuh juga ada sponge-nya gitu, jadi enak banget guys, kayak enteng gitu loh. Merah-merah aku juga lumayan ketutup banget. Oh, kalau pergi gini aja guys, kayak bingung habis mau pakai apa lagi. Aku takut keberatan gitu kan, namanya pergi sehari-hari, jangan sampai kita merasa keberatan. Nah, itu dia yang tadi cara memilih bedak tabur untuk kulit sensitif. So, aku rekomendasiin kalian buat cobain bedak ini tuh benar-benar bagus banget di aku. Terus buat kalian yang udah nonton video aku, jangan lupa buat klik like video aku, komen dan share video aku sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa juga buat subscribe. Dan buat kalian yang mau beli ini, kalian bisa cek link di description box aku ya. Dadah.